Aku bertemu dengan Rania di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Dia duduk sendirian di pojok, membaca buku tebal dengan secangkir teh yang masih mengepul. Ada sesuatu yang membuatku tertarik, bukan hanya kecantikannya, tapi aura misterius yang mengelilinginya. Kami mulai berbicara, dan dari sana semuanya mengalir begitu saja. Dia cerdas, penuh perhatian, dan sepertinya tahu banyak hal yang bahkan tidak pernah terpikirkan olehku. Aku merasa nyaman bersamanya, seolah kami sudah mengenal sejak lama. Tapi seiring waktu, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi. Kadang-kadang, Rania menghilang tanpa jejak. Dia tidak punya media sosial, tidak punya keluarga, bahkan pekerjaannya pun tidak jelas. Suaranya kadang terdengar bergema, dan sesekali, aku merasa dia berbicara dalam bahasa yang asing bagiku. Sebuah bisikan halus yang terdengar seperti mantra. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Aku mengantarnya pulang, tetapi rumahnya tidak pernah bisa kumasuki. Dia selalu menungguku di depan gerbang, tak pernah mengizinkanku melewati pagar. Malam itu, aku memutuskan untuk mengikutinya diam-diam setelah dia masuk. Aku mengendap-endap di balik semak-semak, mencoba mengintip ke dalam rumahnya. Namun, yang kulihat bukanlah ruangan biasa. Dari jendela, aku melihat bayangan-bayangan melayang, cahaya merah berpendar dari dinding, dan suara bisikan yang bergema di udara. Jantungku berdegup kencang saat tiba-tiba Rania muncul di belakangku, dengan mata yang kini bersinar kehijauan. "Kamu seharusnya tidak melihat ini." Suaranya terdengar lebih berat, bergema seperti berasal dari dimensi lain. Saat itu aku sadar, pacarku bukan manusia, dia jin. Aku berlari sekencang mungkin, tapi entah bagaimana, aku tiba-tiba sudah berada di dalam rumahnya. Dunia di sekelilingku berputar, dan aku merasa seperti terperangkap dalam kabut. Rania mendekat, tapi kali ini dia terlihat berbeda, lebih tinggi, lebih mengerikan, dengan jubah hitam yang melayang di udara. "Aku tidak ingin menyakitimu," katanya. "Aku hanya ingin tetap bersamamu." Aku ingin berteriak, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Ketika aku terbangun, aku sudah berada di kamarku, seolah semua itu hanyalah mimpi buruk. Tapi di meja samping tempat tidurku, ada secangkir teh yang masih mengepul, tepat seperti yang biasa Rania minum. Aku tidak pernah melihatnya lagi, tapi setiap malam, aku bisa merasakan kehadirannya. Bisikan halus di sudut ruangan, bayangan yang melintas di cermin, dan aroma teh yang menguar tanpa alasan. Rania masih di sini, entah sebagai kenangan, atau sesuatu yang lebih dari itu. Sejak malam itu, aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua hanya mimpi. Tapi ada terlalu banyak hal yang tak bisa dijelaskan. Setiap malam, aku merasa diperhatikan. Kadang-kadang, aku menemukan cangkir teh yang kosong di meja, padahal aku tidak pernah membuat teh. Suatu kali, pintu kamarku terbuka sendiri di tengah malam, dan aku mendengar bisikan pelan di dekat telingaku. "Aku masih di sini." Aku mencoba mengabaikannya, mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi semakin aku menolak keberadaannya, semakin sering hal-hal aneh terjadi. Lampu kamarku berkedip sendiri, bayangan muncul di cermin, dan yang paling mengerikan, aku menemukan foto-foto kami berdua di ponselku yang aku yakin tidak pernah kuambil. Aku akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Aku menemui seorang kiai yang dikenal bisa menghadapi gangguan makhluk halus. Saat aku bercerita, ekspresinya berubah serius. "Jin itu masih mengikatmu," katanya. "Dia tidak ingin melepaskanmu."
Aku merinding. Apa yang harus aku lakukan? Tanyaku dengan suara gemetar. Kiai itu memberiku air doa dan beberapa ayat yang harus kubaca sebelum tidur. Aku menurut, berharap semua ini segera berakhir. Malam itu, aku menyalakan lampu, membaca ayat-ayat yang diberikan, dan meminum air doa. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa sedikit tenang. Tapi ketenangan itu hanya sementara. Di tengah malam, aku terbangun karena suara ketukan di jendela. Dengan hati-hati, aku melirik ke arah suara itu. Dan di luar, di balik kaca, Rania berdiri. Dia tidak marah, tidak menyeramkan. Hanya berdiri di sana, menatapku dengan mata sendu. "Kenapa kamu ingin aku pergi?" bisiknya. Meski aku yakin jendelaku tertutup rapat, aku tidak bisa menjawab. Mulutku terasa keluh. Tiba-tiba, jendela terbuka dengan sendirinya, dan angin dingin menyapu masuk. Aku mundur, tubuhku gemetar. "Aku mencintaimu," katanya lagi, semakin mendekat. "Dan aku tahu, jauh di dalam hatimu, kamu juga mencintaiku." Aku menutup mata, membaca doa sekuat tenaga. Begitu aku selesai, suara jeritan melengking memenuhi kamarku. Lalu semuanya menjadi sunyi. Ketika aku membuka mata, Rania sudah tidak ada. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar pergi atau hanya menunggu waktu untuk kembali. Tapi sejak malam itu, teh di meja samping tempat tidurku tidak pernah muncul lagi. Hanya saja, setiap kali aku berjalan sendirian di malam hari, aku masih bisa merasakan seseorang mengikutiku. Sejak malam itu, semuanya terasa lebih tenang. Tidak ada lagi cangkir teh misterius, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi bayangan yang berkeliaran di sudut mataku. Aku berpikir Rania benar-benar telah pergi. Tapi entah kenapa, ada bagian dari diriku yang merasa hampa. Aku mencoba kembali ke hidup normal, bekerja, bertemu teman, bahkan mencoba berkencan lagi. Namun, setiap kali aku mulai dekat dengan seseorang, ada saja hal aneh yang terjadi. Handphoneku sering mati sendiri saat aku sedang mengirim pesan. Lampu di restoran berkedip ketika aku sedang makan malam dengan seseorang. Bahkan pernah suatu kali, seorang gadis yang baru ku kenal mendadak pingsan begitu aku menyentuh tangannya. Saat aku bertanya apakah dia baik-baik saja, dia menatapku dengan wajah pucat dan berkata, "Ada sesuatu yang mengikutimu." Aku mulai ketakutan lagi. Aku pikir semua sudah selesai. Tapi malam itu, semuanya berubah. Saat aku tertidur, aku bermimpi tentang tempat yang sangat gelap, diterangi hanya oleh cahaya remang-remang seperti obor. Di sana, Rania berdiri dengan gaun hitam panjang. Wajahnya pucat namun tetap cantik. "Kenapa kamu menghindar?" Suaranya terdengar lembut, tapi ada kesedihan di matanya. Aku tidak bisa menjawab. Kaki dan tanganku terasa berat, seolah aku tertahan di tempat. "Aku tidak pernah pergi," lanjutnya. "Aku masih di sini, menunggumu." Tiba-tiba, suasana di sekitarku berubah. Aku merasa tubuhku tertarik ke dalam kegelapan, dan dadaku sesak seperti ada sesuatu yang menekan. Aku berusaha berteriak, tapi suaraku tak keluar. Lalu aku terbangun. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku melihat ke sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi ketika aku mengalihkan pandangan ke meja samping tempat tidurku, di sana, ada secangkir teh hangat yang mengepul. Aku terpaku. Aku tidak bisa lari lagi. Aku tahu Rania masih ada di sekitarku. Tapi aku tidak mengerti. Apakah dia mencintaiku?
Atau justru ingin mengikatku selamanya? Malam itu, aku membuat keputusan. Aku harus menghadapinya. Aku mengambil secangkir teh yang muncul entah dari mana itu, lalu duduk di tempat tidur. Dengan suara bergetar, aku berkata, "Rania, kalau kamu masih di sini, tunjukkan dirimu." Awalnya tidak ada apa-apa, hanya keheningan. Tapi kemudian, udara di kamar tiba-tiba menjadi dingin. Lampu berkedip, dan dari sudut kamar, kabut hitam mulai muncul, membentuk sosok yang sangat familiar. Rania berdiri di sana. Dia tampak sama seperti yang kuingat, cantik, misterius, dan kini terlihat lebih nyata daripada sebelumnya. "Kenapa kamu memanggilku?" Suaranya lembut. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat bulu kuduku meremang. Aku menarik napas dalam. "Apa yang kamu inginkan dariku?" tanyaku dengan jujur. Rania tersenyum tipis. "Aku hanya ingin tetap bersamamu. Aku mencintaimu, dan aku tahu kamu juga mencintaiku." Aku terdiam. Mungkin dia benar. Aku pernah mencintainya. Atau mungkin aku masih mencintainya. Tapi dia bukan manusia. Dan aku hanya manusia biasa yang terjebak dalam dunia yang seharusnya tidak kumasuki. "Kamu tidak seharusnya di sini, Rania," kataku dengan suara pelan. "Dunia kita berbeda. Aku tidak bisa hidup seperti ini, terus dihantui oleh sesuatu yang tidak bisa ku mengerti." Matanya yang bersinar hijau redup berubah sendu. Untuk pertama kalinya, aku melihat kesedihan yang begitu nyata di wajahnya. "Kalau aku pergi, kamu akan melupakanku?" tanyanya. Aku tidak menjawab. Aku tahu jawabannya. Aku tidak akan pernah bisa melupakannya. Rania tersenyum tipis, lalu mendekat dan menyentuh wajahku. Sentuhannya dingin, seperti kabut pagi. "Aku mengerti," bisiknya. "Kalau itu yang kamu inginkan." Angin dingin berhembus di kamarku, membuat tirai jendela berkibar. Perlahan, tubuh Rania mulai memudar. Matanya tetap menatapku, seolah ingin mengingat setiap detail wajahku untuk terakhir kalinya. Dan kemudian, dia hilang. Hening. Aku menghela napas panjang. Rasanya seperti ada beban besar yang terangkat dari dadaku. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Sejak malam itu, tidak ada lagi cangkir teh misterius. Tidak ada lagi bayangan atau suara bisikan. Tidak ada lagi gangguan aneh. Tapi, aku tahu, di suatu tempat, di dunia yang berbeda dari duniaku, Rania masih ada. Mungkin masih mencintaiku. Mungkin masih menungguku.